Kalau bahaya ini biasanya ada dua. Jadi yang pertama itu bahaya di tempat kerja, yang kedua itu bahaya kerja. Nah, bahaya di tempat kerja ini biasanya kalau yang lambu dan misalnya ada lubang TC terus nggak ada lampu awas jatuh, terus ada di tangga itu ada lampu awas bikin. Di tempat listrikan itu nggak ada lampu awas jatuh. Nah, untuk pekerja ini biasanya kadang-kadang pekerja yang bandel tidak dibilangin harus pakai APD tapi tetap nggak mau. Kalau Anda lihat ada rekan kerja tidak pakai alat pelindung diri, Anda bakal gimana? Ya pasti tak tegur. Harus saya bilangin. Ini APD ya. Kamu pakai itu bukan untuk melindungi orang lainnya, tapi untuk keselamatan sendiri. Alat pelindung diri apa yang wajib Anda pakai setiap hari di proyek ini? Anda pernah lupa atau malas pakai? Kalau keseharian ya, itu pasti harus pakai helm sama rompi. Tapi kalau saya bekerja di level bukan di tempat yang tinggi itu harus pakai helm. Kalau malas sih kalau harus pakai. Pernah nggak Anda lihat atau orang yang kecelakaan kerja bisa ceritakan kejadiannya dan gimana penanganannya? Kalau alami dari diri sendiri ya itu pernah. Tapi untuk melihat orang kena kayak gitu pernah. Jadi ada ini dikarenakan kelalaian dalam rambu. Jadi suatu proyek stadion itu ada pelepasan PTH dan orang kalau lepas PTH kan nggak mungkin dibeli sampai tadi. Orangnya itu lepas langsung disatuin. Nah di bawah pelepasan PTH itu tadi nggak ada rambu awas bawah benar-benar. Nah ada satu pekerja satu tukang apesnya ya. Dia jalan ke situ, APD-nya udah lengkap, pakai helm, pakai rompi, sepatunya udah bersih. Terus nggak ada lampu, jadi dia itu nggak pas-pas sama sekali, nggak aware kalau di luar bakal pasang itu. Terus tiba-tiba orang yang lepas itu ada, lepas itu nggak tahu kalau di bawahnya nggak pakai helm tadi. Akhirnya orang keluar. Walaupun dia pakai helm, yang kena itu jadi patah tulang. Kalau Anda kerja di tempat tinggi atau tempat apa yang Anda melakukan mulai kerja? Pastinya pakai helm sama pakai body harness. Terus pastikan pakai body harness ini udah benar nggak? Karena kadang-kadang body harness ini sering macet. Kalau dikasih kesempatan, kasih saran soal keselamatan di proyek, Anda bakal usul apa? Kalau keselamatan proyek ya itu paling tidak evaluasi dari pekerja itu melakukan evaluasi setiap kali supaya pekerja itu bisa sadar diri kemudian itu meningkat karena bisa terjadi kecelakaan itu evaluasi saja. Apakah kejadian paling mengesankan yang pernah Anda alami terkait keselamatan kerja? Kalau itu mungkin ini ya kesigapan K3 sendiri. Jadi kalau terjadi kecelakaan itu nanti sigapnya K3 dalam menangani kasus tersebut, kejadian asiden atau insiden tersebut. Waktu kerja di tempat yang tinggi, sempit atau bising, apa saja perlengkapan atau prosedur yang Anda ikuti? Kalau Kenal saya dah. tinggi itu pastinya berbiaya. Jadi misalnya memasang struktur atap, baja atap, nah itu paling tidak harus menggunakan body harness yang biasa di badan. Nah itu kalau disebut jarang ya, paling tidak peralatan yang perlengkapan yang memang memungkinkan bergerak di tempat sempit. Kalau yang terakhir bising. Kalau bising mungkin saya kira sih ya mungkin earphone. Misalnya jadi IAR, CLD.
ringan, jadi di kakinya itu sobek. Nah itu yang namanya ya si drafter ini sendiri. Selama Anda kerja di proyek, apa pernah ada kejadian yang hampir celaka? Adakah kejadiannya? Kalau apa ya, kalau dari saya sendiri itu pasti pernah. Biasanya itu kalau naik scaffolding, karena kalau terbiasa pasti tangannya itu apa ya, belum pas, jadi tidak tepat. Nah, itu bisa terjadi atau mungkin turun ya, karena lokasi atau susunan dari scaffolding itu aneh atau mungkin ini ya sulit diakses untuk melakukan penurunan. Kalau kecelakaan itu pernah ya, mungkin ketika pemindahan bata ringan dari truk bata ringan ke lokasi yang lebih dekat dari area proyek itu pernah kejepit antara bata ringan dan